Renungan Harian Senin 13 September 2021. Bacaan firman Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tema bacaan: memikirkan dan memperkatakan yang benar. Pertanyaan renungan: apakah yang harus kita pikirkan? Mengapa kita harus memperkatakan dan memikirkan semuanya itu? Saya mulai sadar bahwa ketika hidup saya semakin dekat dengan Tuhan, disitulah saya menjadi target atau musuhnya iblis. Dan setiap hari iblis tidak akan tinggal diam. Saya tahu ia berusaha untuk menjatuhkan saya dengan pikiran-pikiran lama saya. Pikiran lama yang sering muncul di kepala saya adalah pikiran cabul dan pikiran zina. Namun ketika pikiran itu mulai muncul, saya pun sadar untuk menolaknya dengan memperkatakan firman dan menyerukan, darah Yesus mematahkan, darah Yesus menghancurkan, darah Yesus membebaskan, dan darah Yesus membasuh pikiran saya. Beberapa kali iblis juga sering mengintimidasi saya dengan pikiran bahwa saya adalah bodoh, tidak mampu, tidak bisa, dan malas. Pikiran ini sering muncul karena saat ini saya sedang mempelajari bahasa Rusia untuk persiapan lanjut S2 ke negara Rusia. Namun puji Tuhan, kembali lagi yang saya perbuat adalah dengan memperkatakan kembali kepada iblis bahwa saya pintar, saya cerdas, saya mampu, saya bisa, saya kuat, dan saya selalu semangat karena Yesus bersama saya. Puji Tuhan, ketika saya memperkatakan firman-Nya, Tuhan mulai bekerja dan memberikan kepada saya pikiran-pikiran yang baru dan benar untuk hidup dalam kehendak dan kekudusan-Nya. Puji Tuhan, saya juga memperoleh kekuatan, semangat, pengertian, dan kemampuan untuk mengerti dan memahami bahasa Rusia sedikit demi sedikit. Kesaksian Saudara Efraim Lokden. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka adalah wajib untuk kita menaruh dan menaklukkan seluruh pikiran kita kepada pikiran Kristus. Sebab ketika kita masih hidup di dunia ini, iblis yang telah menjadi seteruh kita tidak akan berdiam diri dan akan terus berusaha mempengaruhi kita dengan menaruh pikiran-pikiran di luar Kristus, sehingga pada akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang tidak maksimal dan ketidakdewasaan dalam pertumbuhan rohani di dalam Kristus. Bahkan iblis juga akan terus berjuang menjatuhkan dan menjauhkan kita dari Kristus. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjadi umat yang kuat dan bertindak. Sadarlah bahwa iblis berjalan keliling mencari celah untuk dapat menelan kita. Namun kita tidak perlu goyang, karena sesungguhnya dia, iblis, lawan kita adalah singa ompong yang telah ditaklukkan oleh karya penebusan Kristus. Doa: Tuhan Yesus, mampukan kami untuk dapat mengendalikan hati dan pikiran kami, agar intimidasi iblis tidak memperdayakan kami. Biarlah kami mampu berdiri teguh oleh karena kebenaran-Mu yang telah memerdekakan kami. Amin.
Ayat hafalan Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.